budidaya lele tengah naik daun. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2014 produksi lele nasional mencapai hampir 680.000 ton dan meningkat menjadi hampir 1,3 juta ton pada tahun 2018 atau naik 88%. Untuk mengejar permintaan, lele yang biasanya dibesarkan di kolam tanah atau empang kini juga dipelihara menggunakan terpal sebagai media budidaya. Kali ini saya akan memulai sehari menjadi peternak lele dengan memberi makan 140 kolam lele di lahan seluas 6.000 meter persegi. Ini berapa banyak lele, Bang? Pagi-pagi sudah dapat ilmu. Ini pelet, makanan yang dari pabrik ini keras ya. Nah, ini yang sudah dikasih air atau dibebas. Kenapa harus dikasih air? Karena lele itu kalau udah kenyang juga masih makan terus ya, Bang? Iya. Udah kenyang masih terus makan. Nah, ini bakal mengembang di dalamnya, dan kalau udah dimakan terus kembang dalamnya, dicernanya lama, yang dikhawatirkan nanti lele bisa berpotensi sakit ya, Bang ya? Iya. Sakit, yang ada nanti malah sekalam-kalam mati, malah rugi. Jadi harus dikasih air, istilahnya apa nih? Dibibis. Dibibis. Iya. Dikasih air dulu, didiamkan 15 menit. Ini yang sudah dibibis. Itu dia gampang. Tuh, dipencet juga langsung selesai itu dia. Kalau yang pabrik, mohon maaf, keras banget. Makan lele biasa diberikan secara rutin pagi, sore, dan malam hari. Nah, for your information, ikan lele memiliki sifat kanibalisme atau akan makan lele lain ketika kekurangan makanan. Nah, cara untuk mencegah munculnya sifat ini, makanan harus cukup dan rutin. Mengontrol air juga jadi kunci cepat berkembangnya ikan lele. Tapi ingat, kalau mengganti ikan lele jangan sampai jernih. Hewan yang aktif di malam hari ini akan stres jika terpapar matahari langsung. Kuras 50% air dan tambah air baru. Lele merupakan ikan yang memakan hampir segala hal atau omnivora, termasuk beberapa pakan alternatif seperti jeroan ayam sampai limbah roti. Meski begitu, sebagian peternak ikan lele hanya memberi makan pelet yang mengandung tinggi protein, lemak, serta zat-zat yang dibutuhkan untuk cepat besar, dan bukan diberi makanan sembarangan yang membuat daging lele menjadi kurang padat. Memberi makan sudah, membersihkan kolam sudah, waktunya panen. Panen dilakukan setiap sore dan pagi hari. Ini ukuran sedang ya, Bang ya? Ukuran sedang. Saya pakai sarung tangan soalnya belum terbiasa kayak Mas yang di sini. Udah biasa kena lele, saya nggak takut kena demam. Jadi saya pakai sarung tangan. Udah mati tadi. Oke. Pati lele adalah penyengat berupa 3 duri tajam tipis yang berada di bagian sirip dada dan bukan di kumisnya. Kalau mau pegang, hati-hati ya. Setelah satu keranjang penuh, ikan dimasukkan ke dalam tempat sortir. Dan saya lanjut lagi turun ke kolam lele. Kalau nyebur yang udah kedua kali, apalagi ketiga tuh napas tuh udah ngos-ngosan banget. Ini ngomong sampai susah saya. Dan nggak kebayang ya kalau dalam suatu waktu itu harus panen ratusan kolam yang ada di sini. Makanya dibikinnya bertahap, ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang lusa. Panas. Biasanya ikan lele akan siap dipanen ketika sudah dipelihara sekitar 2-3 bulan. Berkutat dengan lumpur membuat langkah menjadi semakin berat. Tubuh lele juga licin karena tidak memiliki sisik sehingga sulit untuk ditangkap. Oke, banyak banget. Lele. Kalau panen juga harus sampai habis total ya ikannya, karena kalau sampai sisa, bisa-bisa ikan lele baru akan dimakan oleh lele yang sudah besar. Oh, yang ini kegedean nih. Dipisah jadi berapa, Bang, total, Bang? Dipisah jadi berapa? 2? 3 ya, yang kecil. Yang bisa, aduh jatuh lagi. Duh, ya kita ambil. Aduh, kena patil. Ai. Untung pakai sarung tangan. Ini yang gede. Aduh. Masih berasa loh, padahal pakai sarung tangan yang tebal. Jadi kalau yang nggak biasa sama lele, ya hati-hati patilnya. Meriang ntar malam. Pati lele mengandung racun yang disebut crinotoksin yang berbahaya bagi manusia. Dalam jumlah kecil, racun bisa menyebabkan nyeri sampai bengkak pada area yang terkena. Tapi bila toksin yang masuk banyak, kemungkinan akan muncul alergi berat seperti tekanan darah menurun drastis, cemas, hingga kehilangan kesadaran.
Nah, lele konsumsi memiliki ketentuan. Dalam 1 kg lele minimal ada 6 ekor dan maksimal 10 ekor. Wah, ini yang besar, kegedean. Jadi nggak bisa dijual ke pasar karena ke pasar kan sekilonya 5-6. Wah, di sekilo berapa? Jadi dijual kalau mancingan ya Bang ya? Iya, kemancingan. Ada pembagiannya nih, jangan sampai salah ya. 1 kg berisi 6-7 ekor akan dijual ke pedagang pecel lele. 1 kg berisi 7-8 ekor akan dijual ke warung-warung makan. Dan 1 kg berisi 8-10 ekor dijual ke pasar dengan menyasar ibu rumah tangga. Wah, ada klasifikasinya nih. Ini salah satu yang terbesar hari ini nih. Kalau makan ini mah bukan makan pecel lele, mukbang lele. Waduh. Gede banget ya. Ini sama tangan saya gedean lelenya. Dari peternak lele, mereka mematok harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Kalau yang melampaui ukuran, akan dijual Rp17.000 saja dan menyasar pemilik pemancingan ikan. Ini kenapa dihitungnya 55 kg? Karena tadi berat si keranjang aja udah 3 kilo. Dan 2 kilo itu sebagai bonus, dalam tanda kutip, karena nanti biasanya ada penyusutan ya Bang ya? Jadi dibuatnya itu 55 kg atau 50 kg sebetulnya. Biar gampang aja ngitungnya. Setelah ditimbang, lele dimasukkan ke dalam kolam penampungan sementara. Menjelang malam hari, pembeli akan mengambil hasil panen pagi ini. Nah, ini ikan lele yang masih kecil. Kalau di sini nyebutnya ikan palang dan ini akan dibesarkan setelah ditimbang. Ayo Bang, boleh? Oke. Kenapa masih ditimbang? Karena biar ketahuan nanti. Proses sortir lele selesai. Selain pembesaran, di sini juga dilakukan pemenihan lele. Kalau pemenihan susah-susah gampang nih. Kita harus sortir dulu indukan lele mana yang siap untuk dikawinkan. Minimal usia lele 1 tahun. Mirsa nih yang jantan ya Bang ya? Iya. Ini sudah siap dikawinkan, kita lagi nyari dulu. Nanti kita akan pindahkan ke kolam selanjutnya. Di kolam berikutnya sih udah ada yang lagi dikawinkan sejak kemarin ya. Ini kita lagi sortir kira-kira mana yang siap kawin. Dan yang cukup unik kalau yang lele itu yang mengalami menopause dalam tanda kutip itu yang jantan ya, bukan yang betina. Betul. Jadi kalau dia seperti ini, maaf kelaminnya masih dalam kondisi baik, ini masih bisa dalam proses dikawinkan ya untuk bertelur. Ini masih bagus banget ya. Bagus. Oke, ini kita okein, kita terusin lagi. Sebelum disatukan, yuk kita cek lele yang kemarin telah dikawinkan. Satu yuk. Nih telurnya banyak ya. Waduh, ini ratusan ribu kayaknya nih di satu ijik ini. Kalau yang warnanya hijau, nah dia berhasil dibuahi. Tapi kalau yang putih, itu yang mati. Ini editornya juga dalam kondisi terbalik ya. Sekali bertelur, satu induk lele betina bisa menghasilkan sampai 50.000 bibit dengan persentase tetas 50-70%. Jangan lupa segera kembalikan lele yang telah selesai dikawinkan. Karena kalau di kolam yang terlalu jernih, khawatir lele stres dan mati. Berada di Kota Bogor yang kerap hujan, harus ditambahkan garam dan suplemen untuk menjaga kadar keasaman air. Garam dan suplemen juga membuat telur menjadi lebih tahan bakteri yang dapat membuatnya gagal menetas. Oh iya, ada tipsnya nih agar menghindari lele mati selama pengiriman. Ini minyak biasa sebetulnya, ini minyak goreng. Jadi kalau mau dikirim, ini agak jauh, kebetulan ngirimnya ke Jakarta. Dikasih minyak goreng, ini tips dari sang owner lele. Supaya buihnya nggak terlalu banyak dan nggak bikin ikan jadi cepat stres ya. Karena kalau buihnya banyak, ikannya stres, nanti terjadi penyusutan berat badan. Malah nyampe ke sananya tidak 50 kg, malah berkurang. Nanti dikomplain, sampai di sana. Nih, tips dari Dalam sebulan, omset lele dapat mencapai angka fantastis di atas 100 juta rupiah. Namun sayang, usaha tidak selalu mulus. Beberapa kondisi membuat usaha lele yang banyak dijual di Kota Bogor dan Jakarta ini mencapai titik nadir. Terutama di pandemik ini, saya jujur aja, saya biasa jual 4-6 ton seminggu. Sebulan, 4-6 ton sebulan. Pada saat awal pandemik, saya hanya bisa menjual maksimal 1 ton. Itu pengen nangis banget pada si pandemik ini. Masa pandemi membuat pasokan lele membludak namun minim permintaan.
Setelah perjalanan panjang, waktunya makan lele. Nah ini lele yang tadi dibuat dan sudah digoreng. Yang bahkan ini juga diternakan dari awal, dan setelah seharian jadi peternak lele, waktunya icip-icip lele yang sudah digoreng. Coba ya. Saya bukannya fokus sama bumbunya ya, malah sama si lelenya. Pernah nggak sih makan lele terus kayak tiba-tiba pias gitu, kayak kurang gigit gitu. Nah ini gigit banget, dagingnya tuh padat, dan informasi dari sang owner kenapa bisa sepadat ini karena makannya tuh diatur polanya. Salah satu kelebihan lele yang dikembangbiakan menggunakan terpal adalah rasa yang minim dari lumpur. Panen ya bang kalau nggak salah. Ternyata nih, sebelum seporsi lele tiba di piring Anda, ada perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari pembibitan, pembesaran, proses panen, hingga sortir. Nah, jadi bagaimana? Tertarik menjadi peternak lele? Atau menjadi pecinta kuliner lele? Yang penting nih, kalau megang lele, awas tak kena patil ya. Brian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bogor, Jawa Barat.